Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi yassir wa tayassir. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam hari ini Allah masih meringankan langkah kaki kita dan Allah memudahkan kita untuk dapat hadir di masjid untuk melaksanakan qiyamul lail ataupun yang disebut dengan salat malam. Maka tentunya perlulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah masih berikan kepada kita, dan insyaallah kita berdoa kepada Allah semoga Allah tetapkan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam, marilah kita sanjung sajikan kehadiran Nabi Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertauhidna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah semoga kelak di yaumil akhir kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan Rasulullah bersama dengan seluruh keluarga kita dan dikumpulkan bersama Rasulullah di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, insyaallah jemaah Masjid An-Nur dan seluruh warga kampung Anau, insyaallah kami di Pondok Pesantren Majelis Nurul Yakin setiap hari mendoakan seluruh jemaah Masjid An-Nur dan seluruh warga kampung Anau. Insyaallah kami senantiasa berdoa semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan, yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sulit semoga Allah mudahkan, dan insyaallah semoga Allah berikan keberkahan umur dan rezeki kepada Bapak Ibu semua, dan insyaallah semoga kawan Pemano terhindar dari segala bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawa tema bagi adik-adik yang mencatat. Temanya adalah Lailatul Qadar. Jemaah dan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar adalah bahasa Arab yang dimana di dalam Lailatul Qadar itu adalah kalimat. Adapun sebelum kalimat ada namanya kata. Jadi ada dua kata di dalam bahasa Arab, maka disebutlah Lailatul Qadar. Kata yang pertama adalah al-lail. Al-lail artinya malam. Kata yang kedua adalah al-qadar. Al-qadar artinya kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, 10 malam pertama di bulan Ramadan itu disebut dengan maghfirah. Maghfirah adalah ampunan. Jadi barang siapa yang mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, khusus di waktu malam mendirikan sholat malam, maka di 10 malam pertama maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. 10 malam kedua disebut dengan rahmatullah, yaitu artinya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi barang siapa yang mengerjakan pengamalan di bulan Ramadan, terkhusus di waktu malam, di 10 malam kedua, yaitu malam 11 sampai dengan malam 20, maka Allah
memberi kasih sayang, ridha dan cintanya kepada siapapun yang mengerjakan qiyamul lail, di antaranya adalah mendirikan sholat tarawih. 10 malam ketiga Bapak Ibu disebut dengan itqum minan nar, yaitu pembebasan daripada siksa ataupun azab neraka. Adapun di 10 malam terakhir Bapak Ibu, 10 malam terakhir Bapak Ibu itqum minan nar, di situ Rasulullah Muhammad SAW bersabda, di antara 10 malam terakhir terkhusus di antaranya adalah malam-malam yang ganjil, yaitu malam ke-21, dan insya Allah pada malam hari ini. Lalu kemudian malam ke-23, lalu kemudian malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Maka malam-malam ganjil itu adalah malam Lailatul Qadar. Di dalam kitab Hidayatus Salikin, para ulama menyampaikan barang siapa yang beramal di malam itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang itu. Maka oleh karenanya pesan Rasulullah harus senantiasa kita ingat. Di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, kurangi tidur Bapak Ibu. Perbanyak ibadah dengan cara membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya, sampai dengan waktu fajar atau pagi. Agar supaya apa? Agar supaya kita mendapat malam Lailatul Qadar tersebut, agar supaya apa? Agar supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan Bapak Ibu. Tetapi malam Lailatul Qadar adalah malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka perbanyaklah beribadah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan ataupun malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yaitu malam kemuliaan. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa Bapak Ibu? Barang siapa yang di malam itu beribadah kepada Allah, lalu kemudian dia mendapati malam Lailatul Qadar, maka Allah memberikan ganjaran pahala kepadanya sama dengan seseorang yang beribadah 1000 bulan. Arti 1000 bulan di sini adalah kurang lebih 83 tahun 3 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita beribadah di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, lalu kemudian kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala dan ridhonya, yaitu setara dengan orang beribadah 83 tahun 3 bulan Bapak Ibu. Lalu kemudian tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Apa artinya? Ayat keempat dalam tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu dijelaskan bahwa Allah izinkan para malaikat, yang para malaikat itu di langit. Tetapi pada malam Lailatul Qadar Allah izinkan malaikat-malaikat turun ke muka bumi, terkhusus Roh Jibril Bapak Ibu, yang dimana malaikat itu akan melihat siapapun yang beribadah. Siapapun yang beribadah di malam itu, maka malaikat itu akan melaporkannya kepada Allah, maka orang itu akan mendapati kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ganjaran pahala dari Allah, umpama orang beribadah 83 tahun 3 bulan Bapak Ibu. Salamun ya hatta mawfala'in fajr. Maka sejahteralah, bahagialah pada malam itu sampai terbit fajar. Artinya apa? Siapa yang beribadah pada malam hari itu, maka Allah akan memuliakan dia. Yang mungkin ada yang sulit dengan ekonominya, maka janji Allah akan memudahkan tentang ekonominya. Yang mungkin yang hari ini mengalami ujian sakit, maka apabila yang sakit itu beribadah, maka Allah akan memberikan kesembuhan padanya Bapak Ibu. Maka oleh karenanya gunakanlah kesempatan yang masih Allah beri. Belum tentu Bapak Ibu tahun depan umur kita masih ada. Jadikanlah momentum Ramadan
Ramadan terakhir yang Allah izinkan untuk kita. Maka gunakanlah malam-malam ganjil untuk iktikaf di masjid, membaca Al-Quran, bersalawat, berzikir dan lain sebagainya, dan usahakan kurangi tidur dan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa saya Bapak Ibu, insyaallah semoga Bapak Ibu semua Allah izinkan untuk mendapati malam Lailatul Qadar itu, dan insyaallah semoga seluruh jamaah Masjid An-Nur Allah muliakan di dunia wal akhirah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah semoga tentang apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan kepada Bapak Ibu, kami memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi